Dalam pelajaran yang lalu, kita soroti bahasa tawar-menawar. Hari ini akan kita pelajari bagaimana menyelesaikan perbedaan sikap dan bagaimana mengakhiri proses negosiasi. Kita lanjutkan sekarang dengan pelajaran ke-20, masih mengenai negosiasi. Lian punya keberatan lain. Your purchase specifications are very detailed. Spesifikasi barang yang Anda minta penuh dengan rincian sampai hal yang kecil-kecil. You specify moisture content, color, and flavor. Spesifikasinya sampai menyebut kadar air, warna, dan cita rasa. No buyer has ever questioned the quality of our product. Belum pernah ada pembeli yang meragukan mutu teh kami. In fact, we pride ourselves on the consistency and high grade of our tea. Malah kami boleh membanggakan diri, teh kami senantiasa tinggi mutunya. I assure you, these specifications are standard. Saya tandaskan di sini, semua spesifikasi itu standar. Still, in good faith, such specifications should be unnecessary. Tetapi tanpa maksud jelek, spesifikasi seperti itu sebenarnya tidak perlu. I fully understand your concerns here. Saya mengerti sepenuhnya kekhawatiran Anda. But these conditions reflect standard product guarantees. Tetapi dengan adanya syarat-syarat itu, standar mutu terjamin. In no way are they meant to throw doubt on the quality of your tea. Dengan spesifikasi itu, kami tidak bermaksud sama sekali meragukan mutu teh Anda. It's just that we need to have a mutual understanding of what exactly is being supplied. Cuma, kita perlu sama-sama mengerti teh macam apa yang kita pertukarkan di sini. Okay. I think it would be a good idea to come back to this later. Let's look again at where we have agreement. Oke, saya rasa lebih baik kalau soal ini kita bicarakan lagi nanti. Mari kita kembali ke hal-hal yang kita sudah sependapat. Sudah bukan hal luar biasa bahwa dalam setiap negosiasi terjadi semacam konflik atau perselisihan. Perlu diingat bahwa konflik ada juga manfaatnya, yaitu menyadarkan kita pada hal-hal lebih besar yang perlu dipecahkan dan memupuk saling pengertian pada posisi masing-masing. Yang penting di sini, negosiasi terus berjalan positif dan kedua pihak tetap pada sasaran yang ingin dituju. Perhatikan cara Douglas menenteramkan Lian. I assure you, these specifications are standard. Saya tandaskan di sini, semua spesifikasi itu standar. Ada beberapa ucapan lain untuk menenteramkan seseorang. You don't need to worry about that. Anda tak perlu khawatir mengenai hal itu. Let me put your mind at rest about that. Saya ingin menghilangkan kekhawatiran Anda. Let me reassure you that it's standard practice. Saya jamin bahwa ini juga dilakukan di mana-mana. Mari berlatih. Perhatikan dan ulangi. I assure you these specifications are standard. You don't need to worry about that. Let me put your mind at rest about that. Let me reassure you that it's standard practice. Douglas juga menunjukkan kepada Lian bahwa ia memahami posisi Lian, walaupun ia tidak sependapat dengan hal itu. I fully understand your concerns here. Saya mengerti sepenuhnya kekhawatiran Anda. Penting bahwa masing-masing pihak mengakui kekhawatiran pihak lainnya. I realize your position. Saya menyadari posisi Anda. I appreciate your position here.
Saya menghargai pandangan Anda dalam hal ini. Mari berlatih. Perhatikan dan ulangi. I fully understand your concerns here. I realize your position. I appreciate your position here. Lien menggunakan istilah good faith, itikat baik, atau tanpa maksud jelek. Istilah ini dipakai di segala jenis kontrak resmi dan transaksi komersial. Di kalangan bisnis, good faith berarti masing-masing pihak punya itikat baik dan akan bertindak jujur dan adil satu sama lain. Itikat baik inilah yang menjadi dasar hukum yang melandasi semua kontrak. Karenanya, siapapun yang melanggarnya dapat berakhir di meja pengadilan. Manakala terjadi konflik atau sticking point atau batu sandungan, kita perlu untuk tetap bersikap positif. Douglas juga menerapkan sikap ini dengan menangguhkan pembicaraan mengenai soal yang menjadi batu sandungan tadi, sampai pihak lainnya barangkali lebih tenang dan lebih jernih pikiran. Douglas kemudian mengajak untuk beralih ke hal-hal yang sebegitu jauh sudah tercapai persamaan pandangan di antara kedua pihak. Okay, I think it would be a good idea to come back to this later. Let's look again at where we have agreement. Oke, saya rasa lebih baik kalau soal ini kita bicarakan lagi nanti. Mari kita kembali ke hal-hal yang kita sudah sependapat. Kita juga dapat mengatakan dengan cara lain, Let's look at what we've achieved so far.